Si harimau hanya diam mengikuti apa yang dilakukan oleh si Boru Pareme. Akhirnya rusuk yang menyangkut itu bisa dikeluarkan oleh Boru Pareme, teman. Si harimau mendekatkan tubuhnya dan mengelus Boru Pareme. Nah teman, sejak itu si harimau menjaga Boru Pareme di hutan. Setiap kali berburu hewan untuk dimakan, harimau pasti membawanya juga untuk si Boru Pareme. Sampai akhirnya waktu persalinan Boru Pareme pun tiba. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, bayi itu dinamakan Raja Lontung. Ya, Raja Lontung tumbuh besar dengan dirawat oleh ibunya dan juga harimau itu, teman. Harimau pun mengajarkan Raja Lontung untuk berlatih silat dan bela diri. Boru Pareme juga mengajarkan adat istiadat Batak kepada anaknya Raja Lontung, sehingga anaknya memiliki watak yang baik. Ia tidak mau kejadian bodoh yang pernah dilakukannya dulu akan terulang kembali. Itulah sebabnya Boru Pareme mengajarkan segala hal yang baik kepada Raja Lontung. Sampai ketika dewasa, akhirnya Raja Lontung menikah dan memiliki 9 orang anak. Ia masih menyayangi dan hidup berdampingan dengan harimau tersebut. Raja Lontung memiliki 7 orang anak laki-laki yang dinamai Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, dan Siregar. Sementara 2 orang anak perempuannya menikah dengan Marga Simamora dan Si Hombing. Kini teman, nama-nama tersebut sudah menjadi nama marga di suku Batak. Ya, ke-7 marga itu disebut dengan keturunan Raja Lontung. Sejak saat itu teman, di suku Batak harimau sangat dihormati. Biasanya orang takut menyebut kata harimau. Orang Batak sering mengatakan dengan sebutan opungi, yang artinya kakek atau buyut. Bagi keturunan Raja Lontung, jika ke hutan bertemu dengan harimau harus bilang, Satabi opung, pinopar nisi Raja Lontung doau. Artinya, permisi kakek, keturunan si Raja Lontungnya aku. Ya teman, ketika mau memasuki hutan atau membuka perladangan, orang Batak terlebih dahulu meminta izin kepada Babiat Sitelepang yang dianggap penguasa wilayah. Satabi opung, lau mamolas hami di inganan mon. Atau yang artinya, permisi opung, kami mau lewat dari tempatmu ini. Demikianlah sering diucapkan ketika melewati sebuah hutan. Tingginya penghormatan orang Batak terhadap harimau menjadikan karakter harimau juga diidentikan dengan karakter orang Batak yang keras, penolong, pelindung, setia berteman, dan melambangkan kekuatan. Mocak atau seni bela diri orang Batak kabarnya juga diidentikan dengan cara bertarung harimau. Namun teman, kisah lain mengatakan Raja Uti, saudara Boru Pareme dan Saribu Raja, yaitu saudara tertuanya, yang juga diasingkan ke hutan karena bentuk fisiknya sejak lahir cacat, menjadi kasihan kepada Boru Pareme. Ya, Raja Uti lantas mengutus seekor harimau membantu si Boru Pareme, menyediakan makanan dan menjaga keselamatan si Boru Pareme dari binatang buas yang ada di hutan. Cerita menyebutkan teman, Raja Uti yang punya kesaktian mandraguna itulah yang menjelma menjadi seekor harimau. Ya, Raja Uti yang memang sejak lahir sudah cacat, mewujud menjadi harimau. Namun karena dia cacat, maka ketika menjelma menjadi harimau, juga terlihat seperti harimau pincang. Itu sebabnya teman, bagi orang Batak, harimau tersebut dinamai Babiat Sitelepang, atau harimau pincang. Raja Uti. Ya, Raja Uti sendiri dalam kebudayaan orang Batak Toba digambarkan sebagai sosok suci yang ketika terlahir tidak memiliki alat-alat tubuh yang lengkap. Ya, Raja Uti adalah asosiasi simbol penolong, pembawa kabar sekaligus perantara antara manusia dengan Tuhan. Ia juga peletak nilai-nilai dasar dan spiritualitas budaya Batak Toba. Ia bisa berubah wujud dalam berbagai bentuk termasuk menjadi seekor harimau.
Ya, hal itu dapat kita lihat dari prasasti Raja Uti di persaktian Guru Tatea